Halo semuanya, nama aku Vanessa. Aku mahasiswa sekaligus host yang bakal ngajak kamu ngobrol santai tetapi berbobot. Seperti biasa, kita bakal bahas topik-topik yang relate banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang udah jadi bagian dari keseharian, yaitu e-wallet alias dompet digital. Mulai dari bayar makan siang, di pulsa, sampai patungan tugas kelompok, semua bisa satu aplikasi di HP. Praktis banget kan? Tapi sebenarnya seberapa besar sih pengaruh e-wallet dalam gaya hidup dan kebiasaan keuangan mahasiswa? Nah, biar obrolan kita makin seru dan real, hari ini aku nggak sendirian. Udah hadir bareng kita salah satu teman mahasiswa yang juga aktif banget pakai e-wallet. Yuk langsung aja kita sambut Kak Laras. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laras Puspita, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Ah, di sini aku akan cerita sedikit tentang pengalaman aku menggunakan e-wallet. Oke, makasih Kak Laras sudah nyempetin waktunya buat gabung di podcast kali ini. Jadi boleh nggak sih kasih sedikit tentang kesibukan Kak Laras sekarang sebagai mahasiswa itu apa? Tentunya belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, seperti Jadi kesibukannya lumayan sibuk ya Kak Laras. Tapi aku boleh tahu nggak sih Kak Laras tuh kapan pertama kali mulai pakai e-wallet dan apa yang bikin Kak Laras tuh coba e-wallet? aku mulai menggunakan e-wallet itu saat memasuki dunia perkuliahan. Awalnya tuh saya tertarik karena banyak promo menarik seperti cashback, diskon, diskon yang ditawarkan oleh berbagai platform e-wallet. Selain itu, kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai. Itu menjadi alasan utama saya untuk mencoba dan akhirnya rutin menggunakan e-wallet. Hmm, terus uh, kan karena rutin nih kalau harus pakai e-wallet, pernah nggak sih kayak tiba-tiba e-wallet itu nggak bisa dipakai atau error atau tiba-tiba nggak ada sinyal gitu? Boleh nggak sih ceritain pengalamannya Kak Laras yang bikin panik soal e-wallet? Kemungkinan besar saat ini saya sangat bergantung sama e-wallet untuk berbagai transaksi sehari-hari seperti membayar Gojek, membeli makanan, hingga berbelanja kebutuhan kuliah. Jika e-wallet gak bisa digunain, saya cari alternatif lain yang mungkin kurang praktis seperti membawa uang tunai atau menggunakan kartu debit. Oh, berarti Kak Laras ini nggak sepenuhnya ke e-wallet ya, jadi masih pakai uang tunai, berarti masih pakai cash gitu ya. Iya, Oh, berarti 50-50 ya, nggak iya. semua ini. Karena Kalaras tipe yang 50-50, Kalaras, menurut Kalaras sendiri, apa sih alasan utama mahasiswa sekarang lebih milih pakai e-wallet daripada uang tunai? Kalau Kalaras kan masih pakai uang tunai. Tapi kalau keadaan urgent, boleh dong? Eh, Kalau aku sih memilih e-wallet itu karena kemudahan dan kecepatan transaksi. Terus eh, dengan e-wallet transaksi bisa dilakukan dengan cepat tanpa perlu membawa uang tunai atau mencari ATM. Banyak promo dan diskon juga dari e-wallet. Banyak potongan harga dan promo lainnya yang menarik bagi mahasiswa. Keamanan, kalau dari segi keamanan tuh e-wallet mengurangi resiko kehilangan uang tunai dan meminimalisir kontak fisik, sama penting di masa-masa waktu itu kan COVID gitu ya. Jadi kayak harus menghindari kontak fisik. Terus kalau pakai e-wallet itu jadi semakin mudah untuk ngelihat
transaksi kita udah beli apa aja sih hari ini, bulan ini. Karena itu membantu banget untuk mengelola keuangan. Oh, gitu. Berarti kepraktisan itu tadi ya, Kak Lara, sama transkrip bukti-bukti supaya tidak impulsif, supaya bisa tahu. Oke. Iya. Eh, Kalau Kak Laras boleh kasih saran buat mahasiswa lain untuk tentang penggunaan e-wallet, apa yang paling penting menurut Kak Laras? Kalau aku sih menyarankan menggunakan e-wallet secara bijak, manfaatin promo dan kemudahan yang ditawarkan, tetapi dari pembelian impulsif yang nggak perlu. Selalu memantau pengeluaran, gunakan fitur pencatatan transaksi untuk mengontrol dan merencanakan keuangan dengan lebih baik. Menjaga keamanan akun, gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 langkah, dan jangan mudah membagikan informasi pribadi kita. Tetap siapkan alternatif pembayaran lain, meskipun e-wallet sangat praktis, ada baiknya tetap membawa sedikit uang tunai atau kartu debit sebagai cadangan jika terjadi masalah teknis. Oh, berarti nggak sepenuhnya kita bisa pakai e-wallet ya, Kak Laras. Kita harus tetap punya cadangan. Oke, seru banget obrolan kita hari ini soal e-wallet di kalangan mahasiswa. Mulai dari kebiasaan top up, promo, sampai gimana cara kita mengatur pengeluaran biar gak kebablasan. Semoga dari obrolan ini kita semua bisa lebih bijak dan sadar menggunakan dompet digital atau e-wallet. Terima kasih banyak buat Kak Laras, mahasiswa yang udah sharing pengalaman dan pandangan hari ini. Insight-nya keren banget dan pastinya relate buat banyak teman-teman di luar sana. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih udah dengerin podcast kali ini. Jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap jadi mahasiswa cerdas, bukan cuma digital tapi juga finansial. Thank you. Di era digital seperti sekarang, cara kita bertransaksi telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya, perubahan besar adalah munculnya e-wallet atau dompet digital yang mempermudah kita bertransaksi. Ngomong-ngomong, data terbaru dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa 65% masyarakat perkotaan sudah meninggalkan dompet fisik. Bahkan anak-anak SD sekarang lebih familiar dengan kris daripada uang kertas. Ini bukti bahwa kita sedang mengalami revolusi digital yang luar biasa cepat. Siapa di sini yang pernah panik karena lupa bawa dompet tapi tetap bisa bayar pakai ponsel? Nah, itu kekuatan dari e-wallet. Hari ini saya mau ajak teman-teman semua ngebahas ngobrol-ngobrol santai tapi berbobot tentang e-wallet, keuntungan-keuntungan dompet digital dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana e-wallet atau dompet digital bisa membuat hidup kita jadi lebih mudah. Tahukah kalian, di tahun 2024, 96% masyarakat Indonesia telah menggunakan e-wallet. Mengusung survei Jakpart, e-wallet menjadi metode pembayaran yang paling banyak digunakan ketika sedang makan di tempat. Sebanyak 84% responden memilih menggunakan e-wallet untuk membayar makanan. Tidak hanya untuk makan di tempat, hal serupa juga terjadi ketika membeli makanan melalui aplikasi pesan antar. Sebanyak 92% responden mengaku menggunakan e-wallet untuk membayar delivery makanannya. Coba bayangkan kita lagi ngantri kopi di kafe, sampai giliran kita bayar, dompet ketinggalan. I forgot my wallet. Tapi tenang, cukup buka aplikasi, scan QR, selesai.
Itulah e-wallet atau bahasa lainnya dompet digital, yaitu aplikasi atau layanan elektronik yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara digital dan melakukan berbagai transaksi keuangan. Tanpa menggunakan uang tunai, e-wallet dapat diakses melalui smartphone, tablet, maupun komputer dan biasanya terhubung dengan rekening bank atau kartu kredit pengguna. Contoh e-wallet populer. Sebenarnya ada lebih dari 20 e-wallet di Indonesia, tapi yang paling sering dipakai itu GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. yang unik. Setiap e-wallet punya karakteristik berbeda. GoPay biasanya dominan untuk transportasi dan makanan. OVO banyak dipakai di mal-mal besar. Sementara Dana populer untuk transfer antar teman. Bahkan sekarang banyak merchant yang memberikan harga khusus kalau bayar pakai e-wallet tertentu. Jadi jangan ragu untuk membandingkan. Sebenarnya ada satu lagi nih yang sering dilupakan. Link aja. E-wallet ini spesial karena dukung transaksi transportasi umum seperti MRT Jakarta. Ada yang pernah pakai semuanya? Favorit kalian yang mana nih? Tahu nggak sih, dompet digital pertama di Indonesia itu bernama Doku. Rilis tahun 2007. Jadi ternyata di Indonesia, dompet digital sudah ada sejak 15 tahun yang lalu. Sekarang aja, setiap detiknya ada 300 transaksi e-wallet terjadi di Indonesia. Gila nggak tuh? Nah, yang unik, e-wallet bisa dipakai meski saldo 0 rupiah loh, soalnya bisa langsung connect ke rekening bank. Oh iya, e-wallet juga bisa buat beli pulsa dan bayar tagihan. Praktis banget kan? Tahukah kalian, jumlah pengguna e-wallet di Indonesia tumbuh pesat sejak pandemi. Kenapa? Karena orang-orang mulai menghindari kontak fisik termasuk saat bayar. Tapi akhirnya orang malah jadi terbiasa. Warung kopi, tukang parkir, bahkan penjual gorengan sekarang pun banyak yang terima kris. Hebatnya lagi, UMKM juga diuntungkan. Mereka bisa mencatat transaksi secara otomatis, menghindari uang palsu, dan terhubung langsung dengan ekosistem digital. Buat yang punya usaha, kris ini gratis tanpa biaya admin, jadi lebih hemat dibanding pakai mesin EDC. E-wallet ini bukan sekedar teknologi, tapi jembatan menuju kemajuan ekonomi digital. Berdasarkan data Bank Indonesia terbaru, sebanyak 38,1 juta UMKM sudah menggunakan kris di seluruh Indonesia. Angka ini mencakup 67% dari total merchant kris nasional. Seperti yang dikatakan Deputi Bank Indonesia, digitalisasi adalah kunci daya saing UMKM. Dengan kris, transaksi mereka terekam real time dan bisa jadi bukti untuk mengakses kredit perbankan. Sekarang kita mau ke pembahasan inti, yaitu keuntungan penggunaan e-wallet dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan membahas 5 poin. Nah, yang pertama, praktis dan tepat. Pernah nggak lagi buru-buru tapi harus antri panjang cuman buat bayar? Teman-teman pasti pernah kan di zaman sekarang. Nah, untungnya ada e-wallet, jadi kita tinggal scan dan udah deh selesai. Nah, dengan e-wallet, transaksi kita hanya perlu klik ponsel, kita tidak perlu membawa uang tunai atau khawatir soal kembalian. E-wallet juga bisa digunakan kapan aja dan di mana aja selama ada koneksi internet ya teman-teman. Betapa mudahnya belanja di minimarket, pesan ojek online atau bayar kopi, semuanya lewat ponsel. Bahkan, Bank Indonesia sudah mengkonfirmasi bahwa teknologi terbaru kris tap hanya butuh 0,3 detik untuk proses pembayaran.
lebih cepat dari kedipan mata. Bandingkan dengan metode chip base yang butuh 4-5 detik per transaksi. Jadi bayangkan dalam waktu hanya 30 detik saja, sebenarnya sudah bisa menyelesaikan 10 transaksi sekaligus. Nah, yang kedua, banyak promo dan cashback. Siapa sih yang nggak suka diskon sama cashback? Nggak ada kan? Teman saya pernah beli makanan online 50.000, dibayar pakai e-wallet. Dapat cashback 25.000, bayarnya cuman setengah. Ini real, no fake-fake ya teman-teman. E-wallet sering menawarkan banyak banget diskon, cashback, dan promo, gratis ongkir, perencanaan belanja saat periode diskon, jadi lebih hemat dan terkontrol deh. Bukan alat bayar, tapi e-wallet juga alat penghemat. Coba bayangkan, setiap kali kita belanja pakai e-wallet, ada kesempatan dapat diskon langsung atau cashback yang masuk ke saldo kita. Uang yang kembali ini bisa terkumpul sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Awalnya mungkin cuma 5.000 sampai 10.000 per transaksi. Tapi kalau dalam sebulan kita melakukan 20 sampai 30 transaksi, bisa terkumpul ratusan ribu rupiah. Belum lagi kalau pandai memanfaatkan promo spesial seperti diskon akhir pekan atau cashback hari tertentu. Perlahan-lahan, kebiasaan kecil ini bisa menghemat pengeluaran bulanan sampai 10 hingga 15%. Yang biasanya habis 3 juta sebulan, bisa jadi hanya 2,7 juta tanpa perlu mengubah gaya hidup drastis. Yang ketiga, keamanan lebih baik. Salah satu keunggulan e-wallet adalah keamanan. Dompet fisik bisa jatuh atau bahkan hilang atau dicopet, tapi e-wallet dilindungi PIN, OTP, biometrik seperti sidik jari atau wajah. Uangnya tidak bisa diakses sembarangan. Setiap transaksi tercatat rapi dan transparan. Kalau ada yang ngotak-ngatik akun kita, langsung dapat notifikasi, lebih aman, lebih tenang. Nah, yang keempat, pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kalau biasanya uang hilang entah kemana, nah sekarang kalau e-wallet kita bisa lihat transaksi apa aja yang pernah kita gunakan di e-wallet. Atau ada fitur laporan pengeluaran keuangan otomatis. Coba ingat minggu lalu kalian habis berapa, jajan apa? Gak inget kan? Nah, kalau pakai e-wallet kalian bisa tahu pasti kalian jajan apa, di mana, kapan. Yang kelima, akses layanan keuangan digital. Dulu mau bayar listrik, bayar pulsa harus ke loket. Sekarang enggak, cukup klik, beres. Dengan e-wallet kita bisa bayar tagihan, isi pulsa, beli tiket, bayar asuransi, kirim uang tanpa harus datang ke tempatnya. Bahkan masyarakat yang belum punya rekening bank pun bisa ikut menikmati yang disebut inklusi keuangan. Semua orang punya akses yang sama. E-wallet benar-benar membawa perubahan yang positif dalam cara kita bertransaksi. E-wallet bukan cuman sekedar alat transaksi, tapi juga mempermudah hidup, meningkatkan keamanan, menghemat pengeluaran, membantu atur keuangan, dan membuka akses bagi semua kalangan. Di tengah dunia yang makin cepat, e-wallet membantu kita tetap efisien dan relevan. Bukan soal teknologi saja, tetapi soal cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Mari kita manfaatkan e-wallet bukan hanya untuk belanja, tapi untuk mengambil kontrol atas keuangan dan
mendukung pertumbuhan ekonomi digital bangsa. Terima kasih banyak. Selamat mencoba jadi pengguna e-wallet yang bijak dan cerdas. Nice.